Pak, mohon maaf, nggak ada suaranya, Pak. Iya. Waduh. Sorry. Masih ke mute. Oke. Maaf. Ini saya awali lagi aja ya. Oke ya, saya awali file new project. Ya ini ya, PJJ kayak gini. File new project, kemudian Anda namai nama nomor absen, kemudian nama, kemudian tes Arduino tadi. Tes Arduino, kemudian di mana mau nyimpan kan? Saya tadi kan di sini kan di lecture project Proteus. Kemudian ini sudah saya buat foldernya, namanya sama yaitu nomor absen, nama saya dan tes Arduino. Kemudian diklik select folder. Oke, ini sudah nama dan path-nya. Kemudian new project, klik next. Klik next ini untuk mempercantik ya. Untuk mempercantik kita pakai landscape 4 biar nanti desainnya nggak keluar gitu kan. Maksudnya kayak gitu. Nah, ini kita centang atau kita tombol yang bundar ini diklik skematik bulat ini. Kemudian next, landscape 4 ya, landscape 4, next. Kemudian kita nggak mau create PCB layout, berarti kita centangnya tidak, do not create PCB layout. Nah, kita mau skematik saja. Untuk ini program kita nggak, firmware-nya kita pakai yang dari Visual Code ya, jadi no firmware project, nggak pakai program. Kita klik next. Nah, ini sudah ada kesimpulannya di sini. Ada kita cuma skematik ya, layout nggak pakai, program nggak. Jadi ini tempatnya di sini. Tempatnya di sini. .dsprg ini Proteusnya. Kemudian diklik finish. Ini apa ini? Nggak mau, jadi saya awali. Saya open aja ya yang tempat saya dulu. Di sini kalau nggak salah karena ada kanji tadi ya, nggak mau di sini. Saya kemarin buatnya di sini. Nah ini ya project. Nah sebenarnya sama aja ini ya tadi ya. Nah ini new project, kemudian saya, ini kan sudah ya, Anda sudah semua ya, seperti ini ya. Kemudian kita mau apa? Kita mau inputkan Arduino sama kayak kemarin kan, komponen mood ini. Kemudian quick placement ini P. Kemudian Anda mau cari apa? Yang pertama tadi untuk program kita akan kita pakai di Arduino. Arduino kita pakai apa? Ada Megam, ini Nano, ini pakai Uno ya. Uno yang biasa. Ya kita pilih yang Uno. Sudah dipilih Arduino Uno, diklik, diketik Arduino, kemudian
klik OK. Nah, ini diklik di sini. Nah, ini kelihatan Arduino kita mau tempatkan di mana, misalkan di tengah-tengah, saya mau tempatkan di sini. Nah, ini karena ini kan agak kurang enak lihatnya, kita rotate dulu. Nah, biar enak ini kelihatan pin-pinnya mana saja. Nah, pin-pinnya mana saja. Nah, ini kalau Anda lihat, mau lihat datasheet-nya, ini lihat di datasheet ATmega 328P ya. ATmega 328P. Bentar. ATmega 328P, kita bisa lihat. Nah, misalkan ini. Nah, ini diklik di ini, datasheet. Datasheet ATmega 328P. Anda mau misalkan tahu ini punyanya microchip ini. Yang PDF langsung kelihatan di sini. Nah, ini sama dengan punyanya Arduino Uno. Bentuknya cuma beda, cuma intinya sama dari sini tadi 8 bit ya. Nah, ini ada pin A. Mana pin A? Ini pin A ini ya. Kemudian ada pin C yang di sini ground reference PB. Kemudian ada pin D untuk input 1 sampai 10 ini. Integer ini pin D di sini. Ada ya sama ya. Coba kemudian nah ini di Proteus kan bisa kelihatan. Sama ini di sini. Nah, ini ada pin B ya, sama kalau di tadi bisa dilihat sendiri di yang di mana nih? ATmega ini. CKPB. Ini datasheet-nya kalau Anda mau tahu apa ini VCC, ground, port B itu buat apa, port D ada 294 halaman. Terlalu banyak, nggak perlu dibaca ini ya. Yang penting kita tahu tempat-tempat pinnya aja. Oke, kita kembali ke new project Proteus. Nah, dan namai tadi sudah dinamai ya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Bukan misalkan kita mau menyalakan LED tadi ya. LED, kita ketikkan LED. LED, kemudian mana pilih LED-nya. Misalkan saya pilih LED ini generik juga bisa, kalau mau ini juga bisa. Warna-warna ini bisa, LED blue, LED green, ini tergantung Anda. Misalkan saya pilih LED blue. Oke, LED blue, kita ketikkan oke. Kita tempatkan saja di sini mau, ini output-nya mau di pin berapa ya? Out B misalkan. Nah, ini di sini, ini kan ada pin 0, 1, 2, 3, 4, sampai 7, ada 13 pin di sini ya, pin output. Sama semuanya. Apalagi kita yang butuhkan untuk menyalakan ada resistor. Resistor, ketik resistor di keyword. Resistor. Oke, sebentar masih loading ya. Resistor ini aja ya, yang generik resistor simbol res. Oke, klik oke. Kemudian kita tempatkan di sini. Nah, ini sudah jadi, ada LED, ada resistor. Kemudian kita perlu apa lagi? Ada namanya ground. Nah, ini ground kita cari di terminal mode. Terminal mode kita klik ground. Oke, untuk sebagai acuan di sini. Nah, sudah ada. Misalkan kita sambungkan di pin 3 tadi ya. Misalkan kita coba pin 3. Nah, ini disambung biasa. Sudah jadi programnya sebenarnya. Belum jadi programnya. Jadi ini cuma ada gambaran Anda mau buat ini dulu lah. Ini kan isinya belum ada mikronya.
Kalau misalkan saya run, ini sebentar resistornya jangan terlalu besar, diganti yang resistornya ini diganti jangan 10K ya, misalkan berapa? 330 ohm. Klik resistansinya nilainya diganti 330 ohm. Udah ya. Ini LED blue saya ini akan menyala biru LED blue. Kita pulang ke sini misalkan. Oke. Nah, ini kan programnya belum ada di sini. Nah, untuk memasukkan program ini kita ketikkan di sini program file ini. Nah, untuk program di sini harus formatnya dalam bentuk .hex. Nah, misalkan saya mau, ini belum ada apa-apanya ya. Saya klik run di sini. Run, oke lah. Pasti dia akan error. AVR program properly is not defined. Jadi belum di-define-kan ya. Belum ada programnya. Jadi simulation error. Nggak bisa dijalankan. Berarti kita harus isi programnya lah. Isi programnya di mana? Kita kembali ke Visual Code. Nah, ini kan programnya juga sudah ada, tapi belum ada apa-apa. Maksudnya program ada, tapi kita nggak tahu mau perintah apa. Nah, untuk tahu ini kita buka di mana tadi? Visual Code-nya apa namanya? Serial Test Arduino ya. Jadi di folder Anda. Nah, ini Serial Test Arduino. Di folder yang kita buat tadi, diklik. Kemudian di SRC, ya mudah-mudahan di SRC, oh bukan ya, di mana ya, yang .hex, oh belum, oh kita, maaf. Di sini bisa kita lihat dulu di Visual Code-nya, kita tahu di mana .hex, kita mau cari yang .hex. Ini ya, .hex ini ya, yang building PIO build uno PIO build uno firmware.hex. Nah, ini yang mau kita kopikan ke Proteus. Nah, ini ya. PIO di folder kita tadi. PIO build, kemudian uno, klik lagi, klik 2 kali uno, kemudian .hex ini ya. Nah, .hex ini kita mau copy ke Proteus tadi yang ada Proteus simulasi. Nah, ini untuk copy harus di shift dulu. Diklik, Anda tekan tombol shift di keyboard, klik kanan, kemudian ini copy as path. Nah, ini harus copy as path. Kalau nggak di shift, nggak muncul ini. Copy as path ini diklik firmware.hex-nya tadi. Sudah ya. Sudah, kemudian akan kita kopikan ke Proteus-nya. Nah, ini tadi kan ya. Nah, kita klik 2 kali. Nah, muncul ini programnya. Klik kanan, paste ya. Nah, paste ini harus, kan ini masih ada titik 2-nya. Ini titik 2-nya dihilangi. Saya delete, backspace. Dia di depan juga ada. Nah, ini yang di kuliah tadi saya di foldernya ya. Kemudian oke ya. Sudah kan ya. Yang titik 2-nya tadi saya hilangi, ini dihilangi di backspace. Oke, pastikan seperti itu. Sudah, baru kita run, coba run lagi. Tadi kan error ya. Ya, bismillah dulu. Oh, berarti dia sudah bisa ya. Ini sudah nyala dan ini hijau, maksudnya nggak ada peringatan error, berarti program ini bisa dijalankan. Tapi memang nggak ada apa-apanya, kan kita belum program di sini. Dari sini ada pertanyaan dulu. Belum kita program di Visual Code. Gimana? Nah, ini programnya di sini. Kalau mau program, kembali ke Visual Code-nya. Misalkan kita mau program LED on off kan. Digital red, kita pakai digital right. Nah, ini langsung tahu ini digital red. Kita pilih yang ini ada digital banyak, kita pilih digital red. Kemudian kita pilih yang apa ya, pin mode tadi ya. Pin mode dulu, maaf.
Saya juga sudah lama nggak baru ini ya, jadi belajar juga pin mode yang yang berapa lah? 3, pin mode 3, koma, kita kasih output ya, pin mode output. Nah, ini sebagai output ya. Kemudian digital red pin 3, dia kita kasih koma, kemudian kita kasih high, logika high atau low. Kalau high ini kan 5 dikasih high, tinggal di tap aja dia langsung high. Kasih supply 5 volt. Nah, oke, kita coba. Programnya sudah selesai tadi, pin mode untuk menyalakan lampu LED tadi. Pin mode, output, saya pilih yang pin 3 tadi kan. Misalkan udah pilih pin 2 atau pin 4, nggak masalah. Output, kemudian digital red, 3 high. Kita coba running. Dicentang ya di sini. Apakah akan berhasil? Nah, ini masih running. Kita lihat programnya running. Oh, berarti sukses. Ini untuk 6,27. Nah, ini memorinya 0,4%, flashnya 2,2% di komputer kita. Sukses ya berarti ya programnya. Gimana? Tadi ditanyakan? Sudah bisa ngetik programnya di sini? Muhammad Pak, izin Alfi. bertanya, Pak. Ya, ya Pak. Kalau misalnya selesai membuat programnya tadi, terus yang di-copy ke Proteusnya tetap yang firmware.hex itu, Pak? Itu baik Mas Afif ya. Iya, Pak. Ini programnya ini kan di Proteus sudah tadi ya. Sudah di copy expert tadi. Oh, saya stop dulu. Programnya sudah di sini. Programnya ini kan tadi kan. Nggak usah di copy lagi karena Anda sudah mengcopy, nggak usah di copy ulang karena Anda sudah tadi copy paste di sini Proteusnya. Jadi ini sudah masuk di Proteus, otomatis dia nanti akan, kalau Anda rubah programnya dia akan memperbarui sendiri. Jadi nggak usah di copy lagi ya. Cancel. Bentar. Iya, kalau mau ini bisa manual pakai ini ya. Coba saya run lagi. Bisa berarti. Gimana? Sudah terjawab, Mas? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kembali ke ini ya. Ada program, ini Anda tuliskan program sederhana untuk mengikut. Jadi ini maksudnya ini kalau mau memberi komen ini pakai ini 2 kali. Ini ada di pin 3 output pin 3 sebagai output. Ini nggak pengaruh, kalau hijau ini nggak pengaruh saya kasih ini ya. Ini 2 kali, ini komen aja, mau tulis terserah, mau keterangan ya, buat keterangan. Nah, ini dikasih di pin 3 plus 5 volt. Nah, sebagai output buat LED maksudnya. Output LED tadi, LED ya. Ini kemudian untuk menyalakan lampu kan pasti butuh 5 volt. Jadi ini kasih high, logikanya high. Coba saya build lagi, kemudian dicentang, di build. Tunggu sebentar, tergantung komputer ini nggak pakai internet kalau sudah build ini ya. Kemudian kembali ke Proteus. Kemudian ini kan programnya pasti sudah berubah tadi ya. Saya kasih ini. Oh, pin 2 ya. Yang high yang di sini, berarti yang di sini, berarti pin 3-nya yang di sini. Maaf. Ini kan yang kelihatan ya, yang merah yang high, ini ternyata ini low, berarti ini yang high di sini. Baik, kita stop dulu. Kita koneksinya kita ganti di sini. Ini ya.
Nah, ini ya. Jadi logikanya plus ini jadi 5 volt di sini. Dia nyala LED-nya. Seperti itu. Ada pertanyaan dari sini? Program sederhana coba Anda coba dulu. Ada yang sudah bisa? Pak, mau tanya Pak. Ya. Yang di copy tadi yang mana Pak? Yang dari Visual Code ke Proteus Pak? Mana? Yang siapa ini namanya? Sama nggak kelihatan mananya. Agil Pak. Oh ya ya. Akil. Ya, saya sebutkan nama aja nggak apa-apa. Di sini apa namanya di folder. Misalkan tadi kan saya namai ini. Nomor absen Anda nama tes Arduino. Diklik 2 kali di .pio, kemudian build, diklik lagi, di dalamnya build ada Uno, di dalamnya Uno ada lagi ini .hex, di shift klik kanan, jangan lupa shift klik kanan. Kemudian copy as path ini. Klik copy as path. Ingat saya masih kosong Pak. Oh, masih kosong. Iya. Tapi di build bisa. Di build ini masih kosong Pak. Enggak Masih ada Uno apa lagi? Uno terus dalamnya masih belum ada Pak. Coba di visual code-nya ini dilihat ada apa enggak. Mana ya? Ini ya. Di sini building.pio build. Tapi sukses enggak programnya kalau dicentang tadi? Coba diklik centang. Bisa apa enggak programnya? Yang di visual code-nya. Di centang yang mana Pak? Ini loh yang di bawah ini. Kan ini yang di bawah ini. Coba Anda centang, ada error apa enggak? Pilot Pak punya saya Pak. Hah? File? Ya berarti ada yang salah ya. Ada yang error mungkin. Error apanya ini? Enggak tahu. Bisa dibaca. Nah ini ya, kalau ini di sini bisa dilihat. Lihat ya ini ya. Ini ya maksudnya di sini tadi. PIO build Uno firmware hex. Ini maksudnya programnya dimasukkan ke mikronya di .hex. Memang harus .hex formatnya. Seperti ini programnya sudah diketik semua. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Mumpung. Izin tanya Pak, izin tanya. Ya. Untuk pengetikan pemrogramannya itu apa harus di void stop? Ya, untuk lebih lanjut ya. Sementara ini di situ. Nanti ya di situ harus di situ Pak. Nah, Mas, untuk setup-nya. Untuk void loop ini beda lagi nanti ada yang lain. Untuk ini di setup dulu di sini. Oh iya Pak. Harus di sini.
Kalau Anda mau coba-coba bisa lihat browsing-browsing bisa ya. Misalkan ketikkan pasti ada forumnya untuk Arduino. Saya juga masih belajar. Tapi pada dasarnya kalau sudah pernah program kayak di dasar itu pasti tahu apa ininya. Prinsipnya ini pin mode bisa baca kan, ini berarti dia di 2 output digital red, dia high. Ada pertanyaan lagi? Untuk yang di copy tadi yang mana, Pak? Siapa namanya ini? Mas siapa? Yusril, Pak. Yang di copy di folder, sudah dibuka foldernya ada mana tadi? Nge-save-nya di mana? Yang nomor absen, nama, sama tes Arduino. Di folder Anda, buka foldernya di misalkan di D atau di kuliah kan Anda. Nah ini kan foldernya di .io ini. .io build, kemudian uno, kemudian ini .hex. Diklik kanan sama shift diklik kanan. Copy as path. Kemudian Anda kembali ke Proteus, Anda kopikan di Proteus ini kan ya. Nah, ini kan. Nah, ini program file ini klik kanan paste kan ya. Nah, ini jangan lupa dihilangkan dulu untuk titik 2-nya. Yang apa? Tanda koma atas itu, Pak. Koma atas mana? Ya di Yang delete. dihapus itu. Ya di delete dulu tanda koma atasnya ini titik 2-nya. Di delete, diklik OK ya. Oke. Ini kalau menjalankan display tadi kan sudah programnya sudah ini. Jadi ya selamat Anda sudah berhasil program sederhana. LED, nyalakan LED saja. Bisa nanti misalkan on off atau dibuat berkedip gitu kan. Ini pakai mikro Arduino sederhana. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya nggak cukup ini ya pertemuannya kayak gini. Mungkin nambah kapan-kapan nambah lagi ya. Ini 2 kali atau belum. Karena kita ya yang penting bisa semua lah. Nanti kalau karena di mata kuliah ini kan intinya bisa program namanya sistem komputasi, bisa program sederhana untuk di Arduino. Misalkan Anda mau bikin banyak ya, bikin lampu sensor atau bikin program-program sederhana lain buat tombol apa ya sekarang buat corona ini ya, buat mesin latih pendeteksi suhu juga bisa pakai ini kan, sederhana intinya dari yang nembak itu. Terus juga mungkin ya disinfektan chamber itu kan, kapan dia nyemprot itu kan harus ada sensor infrared, kemudian berapa detik dia itu diaturnya ya di sini programnya. Sama kalau Anda ingin ngambil mangga di depan rumah, nah, kita kan otaknya itu Arduino kitanya. Kita mau ngambil mangga tapi pakai apa? Kan harus diprogram dulu. Nah, kita mangganya di atas, berarti kita pakai tongkat atau butik gitu kan ya. Nah, tongkat itu kita program di Arduino. Gimana tongkatnya, tinggi seberapa, kemudian posisinya gimana, nah, mangganya. Jadi kita bisa mengambil mangga itu dari program diterjemahkan ke Arduino ini, program kita untuk ngambil mangga tadi. Nah ini kita misalkan mau nyalakan LED ya, pakai apa nanti, pakai digital input sama digital red sama pin mode. Gitu. Ada yang ditanyakan? Saya kira pertemuan ini ya. Pertemuan ketiga ini membuat program Arduino sederhana. Di Visual Code sudah mengcompile program. Ya ini harus sukses semuanya programnya, jangan sampai ada error. Meskipun ada error nggak apa-apa, yang penting paling cuma warning biasanya ya. Warning atau sukses, tapi programnya bisa berjalan yang penting.
Kalau warning biasanya tergantung masing-masing komputer, tapi masih bisa oke. Nah, ini merangkai rangkaian LED on, off di Arduino, kemudian memasukkan hex, tadi sudah ya, menjalankan programnya di Proteus sudah. Ini microsystem juga mengobel program dasar C++, tapi saya jelaskan sebentar nanti untuk yang ini. Kalau bisa dulu tadi. Nah, misalkan Anda mau ubah program, ya di sini aja, karena ini sudah output high ya. Kita output kan ada high, ada low. Kita ganti output low. Low, misalkan mau merubah programnya, kita low kan. Kemudian kita compile programnya. Hit lagi, compile. Ini mau merubah programnya. Tadi low kan dikasih tegangannya 0 volt, berarti nggak ada tegangan. Nah, berarti sudah sukses, kembali ke Proteus, ini programnya sudah berubah low. Nah, ini nggak berubah dia. Bentar. Oke. Ini tetap ada yang salah berarti. Output low. Nah, biasanya ada yang mungkin ada yang coba nanti saya lihat. Berhasil, harusnya sudah berhasil. Dikasih low dia masih high. Bentar ya. Ini mungkin salah ya tadi. Ini apa itu? Harusnya low. Tes Uno, ini tes Uno, maaf. Oh, berarti saya memang benar tadi ya ini ya. Saya kebanyakan tadi nyimpan bolak-balik. Jadi ini yang bikin 3. Ini ya, ini bisa juga langsung Anda copy dari sini. IO fill ini open oke. Nah, ini kan off ya kan. Ya off karena dikasih logika low. Kemudian kalau saya ganti logika high lagi, kita compile. Sudah selesai, kembali ke Proteus. Kita enter. Nah, dia berubah jadi on. Jadi seperti itu. Kalau mau ganti program, ya programnya sudah saya build sini tadi kan. Oke, ada pertanyaan? Belum kita akhiri, mungkin bisa nambah lagi ya, nanti akan saya kabari. Ada pertanyaan terakhir? Ada, Pak. Itu kalau nama foldernya yang di Proteus sama yang Visual Code itu beda, itu apa ada pengaruh, Pak? Enggak ada pengaruh. Yang penting filenya itu ya, .hex. Enggak ada pengaruh. Terus programnya yang di .cpp tadi. Oh, berarti kalau beda, meskipun beda folder juga, ya enggak apa-apa ya, Pak? Yang Enggak. penting, oh ya, siap.